dari sisi ya, tingkat besar kecilnya. Tapi kita menggunakan dalil kenapa dia termasuk besar atau paling besar. Ya. Meninggalkan sholat. Dosanya sangat besar sekali. Adapun di sini beliau menyebutkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali dan riwayat-riwayat dari para sahabat dan kisah-kisah orang yang meninggalkan sholat. Kalau pembahasan yang lain itu paling 2 lembar, 3 lembar. Ya. Pembahasan meninggalkan sholat ini berapa lembar nih saya oyak-oyak dari tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lembar alias 20 halaman untuk masalah meninggalkan sholat. Masalah sihir 1,5 lembar, ya, 3 halaman saja masalah sihir, ya. Masalah apa ini? Membunuh 1, 2, 2,5 lembar. Masalah sholat 10 lembar, ya, 4 kali lipat dari yang lain sekitar itu. Ini menunjukkan pembahasan sholat ini sangat kompleks dan sangat luar biasa menyeramkan, ya, akibatnya ini. Kalau kita detailkan semuanya bisa 2 pertemuan. Tapi kita berusaha 1 pertemuan. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surat Maryam ayat 60. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Allah menceritakan akan ada sebuah kaum setelah mereka yang soleh, ya. Khalfun, yaitu orang yang khalaf, orang yang datang setelah salaf, punya sifat buruk, yaitu adaa'us salata, menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahawati, dan mengikuti syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan menemui atau dicemplungkan ke suatu lembah bernama Huwayya. Ibnu Abbas menafsirkan, dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari, makna dari menyia-nyiakan sholat di ayat ini, adaa'us sholat, adalah bukan meninggalkan sama sekali, tidak. Jadi meninggalkan sholat itu ada 2 jenis. Meninggalkan sama sekali, misalnya tidak sholat. Yang kedua, dia sholat tapi mengakhirkan sampai keluar waktunya, mengolor-olor bahasa kita, Pak, ya, ngulur-ngulur, santai-santai, nanti saja lah, masih panjang waktunya, belum tenggelam mataharinya, belum muncul mataharinya, itu kalau subuh. Kalau sore, sholat asar, belum tenggelam. Kata Ibnu Abbas, mereka itu bukan meninggalkan sama sekali, tetapi mengakhirkan dari waktu yang seharusnya, tanpa udzur, ya, tanpa udzur sama sekali, sengaja, seperti sholat orang munafik. Kata Rasulullah SAW, tilka sholatul munafik, ya, yarqubu hatta, ya, idza kanat asy-syamsu baina qarnay syaitan yanquruna naqratan la yadhkurunallaha fiha illa qalilan. Itulah sholat orang munafik. Jadi orang munafik itu sholat. Kenapa? Karena dia itu menyembunyikan kekafiran dan menampakkan Islam. Cuman Islamnya ya ala kadarnya, itu kayak serius. Tandanya adalah mereka biasanya sengaja mengakhirkan sholat, nunggu matahari mau tenggelam, sampai ketika waktunya itu sudah waktu di mana matahari mau tenggelam, di antara 2 tanduk syaitan. Ketika orang-orang penyembah matahari itu sujud ke matahari sebelum tenggelam itu. Jadi mereka sujud 2 kali, ketika terbit dan ketika tenggelam. Ketika awal terbit dan akhir mau tenggelam, mereka sujud. Mungkin agama Sinto atau apa itu, ya, mereka sujud menghadap matahari ketika mau tenggelam ini. Tapi kenapa nggak sujud ketika siang, ya? Mungkin kepanasan, ya. Gimana sujudnya ke atas, ya?
Matahari sebelah sana, mereka sujud gini. Nah, kesempatan ini setan menampakkan tanduknya di depan mereka. Jadi matahari di antara dua tanduk setan di pandangan orang yang sujud ini. Ya. Jelas di sini ya. Matahari di sana, yang sujud di sini ada setan yang berdiri atau duduk, saya tidak tahu. Yang pasti setan menaruh dua tanduknya ya di antara pandangan yang sujud itu matahari di tengah. Seakan-akan mereka sujud kepada setan. Ya. Nah, orang munafik biasanya mengakhirkan sholat di waktu ini, sudah mepet mau maghrib, berbarengan dengan orang-orang yang sujud kepada matahari. Maka hati-hati. Di antara sifat mereka juga yang Rasul sebutkan, mereka tidak menyebut Allah, mengingat Allah kecuali sedikit. Yang kuruna krotan, kalau sujud rukuk cepat. Hati-hati ya. Karena buru-buru biasanya orang munafik. Yang penting dari jauh kayak sholat, masih disebut orang lain sholat, walaupun dari sisi Allah tidak sholat. Ya. Rukuknya 1 detik, mungkin setengah detik Pak. Sujudnya apa lagi? 1/4 detik. Hati-hati, ini kata Nabi dari sifat orang munafik. Nah, ayat ini mengatakan adrobus sholat, ada datang sebuah kaum yang menyia-nyiakan sholat di sini ya. Bahasanya adalah menyia-nyiakan sholat. Yaitu mereka sengaja mengakhirkan, bahkan banyak di antara mereka orang munafik atau orang muslim yang menyia-nyiakan sholat ini sampai keluar waktunya. Kan dia santai Pak ya, orang santai. Namanya orang santai-santai, belum tenggelam, santai, belum duhur, atau belum terbit matahari maksudnya. Masih santai terus. Kemudian dia lalai, ternyata waktu sudah habis, baru buru-buru sholat. Maka yang pernah melakukan itu segera bertobatlah kepada Allah, tobat yang nasuha, karena biasanya mereka itu wattaba'u syahawati, mereka itu mengikuti hawa nafsu. Jadi luar biasanya ayat ini menggabungkan antara dua sifat, yaitu orang yang menyia-nyiakan sholat dan mereka itu mengikuti syahwat. Karena biasanya orang yang menyia-nyiakan sholat itu ada penghalang antara segera sholat ya, dengan menunda-nunda sholat. Karena di sana ada syahwat, baik syahwat perut, di bawah perut, atau syahwat pekerjaan ya, syahwat ini banyak, syahwat ngobrol dengan teman-teman ya, syahwat HP ya, santai lah masih lama gitu ya, dia lupa gak ngasih alarm, ternyata waktu sholat keluar. Wattaba'u syahwati, mereka mengikuti syahwatnya. Wasaufa yalqaw fasaufa yalqawna ghayyan. Ulama di sini menafsirkan apa itu ghayy. Apa itu ghayy? Di antaranya Sa'id bin Musayyib atau Musayyab. Mereka itu tidak mengerjakan sholat duhur sampai waktu sholat asar, tidak mengerjakan sholat asar hingga datang maghrib. Seperti itu terus. Sholat subuh tidak sholat kecuali matahari terbit. Sholat duhur tidak sholat kecuali sudah masuk waktu asar, dan seterusnya gitu, karena ulur-ulur waktu ya. Kemudian beliau mengatakan mereka Allah ancam dengan ghayya. Ghayya itu apa? Kalau di sini diterjemahkan kesesatan. Iya betul juga. Tapi tafsir salaf dikatakan ghayy adalah suatu nama lembah di neraka jahanam. Ini neraka jahanam diriwayatkan banyak nama ya. Ghayy, ada wail gitu ya, lembah wail, ada lembah ghayy, nah gitu. Lembah Ghayy di sini kata Imam Dhahabi yang diriwayatkan seandainya kengerian lembah ini yang digunakan untuk penjaranya orang yang tidak sholat atau sholatnya tidak sempurna ini, kata beliau seandainya seluruh gunung di bumi berapa jumlahnya Pak? Ahli geografi mana ini? Di Indonesia saja. Di Jawa yang paling tinggi Gunung Selamet atau Semeru.
Semeru pertama, kedua selamat, ketiga mungkin Gunung Lawu, tahu saya. Dan itu sangat banyak sekali, bukan hanya tinggi tapi besar. Belum di pulau sana sini, seluruh dunia. Kata beliau, seandainya seluruh dunia gunung ini dikumpulkan jadi satu dan dimasukkan ke lembah Wai di sini di neraka jahanam, maka langsung leleh, Pak. Gunung ini bukan dari tanah saja materialnya, tapi ada batu yang keras, ada pohon-pohon yang keras dan tinggi, dan itu sangat besar, dicemplungkan ke situ, ya, itu langsung leleh. Apalagi kita yang sangat lembek seperti ini, kalau dicemplungkan ke situ yakin langsung hancur, dan itu tidak mati di neraka. Terus diadab seperti itu sampai habis dosanya kalau dia ahli tauhid, ya. Kemudian dimatikan terus dicemplungkan masukkan ke surga. Tapi ketika dia hukumnya kafir, nanti kita bahas masalah itu, maka selamanya di neraka dan ada lembah di situ bernama Wai. Kata Allah, illa man taba wa amana wa amila sholihah, kecuali kalau dia tobat dan beriman serta amal soleh. Nah, ini jelas. Kemudian Allah juga berfirman di surat Al-Maun yang populer itu, yang sering kita baca, fawailul lil musallin, celaka bagi orang sholat, celaka bagi orang yang sholat. Orang sholat tapi celaka. Kalau orang yang tidak sholat jelas celakanya. Ini orang sholat. Apa ya Allah? Di sini dikatakan alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Ada dua sifat di sini. Mereka lalai terhadap sholat. Dia itu sholat tapi lalai. Maksudnya apa? Di sini tafsir Ibnu Mas'ud, ya, atau Sa'id bin Abi Waqqas mengatakan, para sahabat, mereka mengakhirkan sholat sampai waktunya habis. Dia sholat tapi tidak diterima di sisi Allah. Dia sholat tapi diancam wail. Fawailul lil musallin, celaka. Wail di sini dua makna. Makna pertama, syiddatun adzab, celaka, akan mendapatkan azab yang pedih. Wail yang kedua, sebagaimana suatu hadis yang diperdebatkan kesahihannya. Wail itu apa, Bu? Senes Pak Wail, senes ini beda. Tolong bedakan. Wail bukan wail. Wail. Wail adalah, kata Nabi di riwayat tersebut, wadid fi nari jahannam. Suatu nama lembah di neraka jahanam. Nama lembah di neraka jahanam. Dikatakan juga, ya, mau diusodi ahli nar. Di situ tempat berkumpulnya nanah penghuni neraka. Nanahnya penghuni neraka. Kenapa? Karena mereka disiksa, keluar darah yang jenis kuning gitu ya. Itu kan sakit, Pak. Kalau darah merah itu sakit juga, tapi yang warna kuning itu lebih sakit. Itu neraka jahanam itu sangat banyak, sangat luas, dan penghuninya sangat banyak. Terkumpul tanahnya di situ. Bau busuk sangat luar biasa. Di samping itu panas sekali. Di lembah bernama Wail bagi orang yang sholat tapi tidak tepat waktunya, sengaja meninggalkan sholat dari waktunya, ya, mengolor-olor waktu. Walaupun tafsirnya ini banyak. Orang yang lalai dari sholat itu, satu, dia sholat bagus, ya, sesuai dengan syarat-syarat, maksudnya rukun-rukunnya dikerjakan, tapi di luar waktunya, sengaja di luar waktunya. Kecuali ada rukhsah safar atau mungkin sibuk ngurusi kambing, itu nanti kita bahas, ya. Dia nggak ada udzur, tapi sengaja mengolor sampai keluar waktu. Yang kedua, lalai dari sholat adalah sengaja atau tidak mau belajar, ternyata rukun-rukunnya tidak sesuai petunjuk Nabi, ya. Kalau sunnah-sunnah ditinggalkan nggak apa-apa, ini masih mending, ya. Tapi ini yang ditinggalkan syarat sahnya, ya, atau rukun-rukunnya tidak sempurna, maka ini termasuk yang celaka walaupun dia sholat. Bayangkan, ya, dia sholat aja bisa celaka kalau tidak sesuai aturan, apalagi yang tidak sholat sama sekali, ya, tidak sholat sama sekali. Kemudian di sini disebutkan
orang yang tidak sholat. Tadi orang sholat tapi tidak sesuai aturan, maka ancamannya tersebut. Maka secara zahir orang yang meninggalkan sholat sama sekali lebih besar ancamannya. Orang yang sholat saja tapi tidak sempurna, contohnya apa? Di antaranya kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar, celaka ya, atau dapat neraka, lembah di neraka jahanam. Lil aqab minan nar, orang yang sholat sempurna tapi ketika wudhu tumitnya tidak kena air wudhu. Kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit yang ketika wudhu tidak terbasuh air. Kenapa? Karena rukun wudhu adalah dibasuh kaki sampai mata kaki. Berarti tumit ini masuk kaki. Karena mungkin dia buru-buru ya, atau memang sengaja tidak dibasuh tumitnya, kata Nabi celaka ini. Padahal dia sholat, Pak. Celaka apa? Celaka tumitnya nanti kena api neraka, tumitnya saja. Karena Nabi mengatakan wailul lil aqab, celaka bagi tumit. Maka tafsirnya yang tepat adalah celaka tumitnya kena api neraka, yang lain tidak kena. Kalau dia tidak dosa yang lain, dosanya hanya itu saja, tidak tobat ya, dan Allah tidak ampuni, maka di neraka nanti akan disiksa itu tumitnya. Tumit ini paham ya, insyaallah. Tungkak ya, bahasa kerennya tungkak. Hati-hati Bu ya. Dia sholat sempurna, tapi ketika wudhu tidak sempurna, termasuk yang celaka. Wailul lil musallin ya. Wailul lil musallin. Kalau ini akobnya saja yang bahaya. Sudah, ini luar biasa ya. Dia meninggalkan rukun syarat sah sholat ketika wudhu dan yang lain itu celakanya sangat luar biasa. Maka apalagi yang tidak sholat sama sekali, sengaja. Orang yang sholat sengaja, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia malas. Kemungkinan kedua, dia mengingkari kewajiban. Yang kedua dulu, yang mengingkari kewajiban, ini ulama sepakat dia menjadi non muslim alias kafir. Yang mengingkari kewajiban, mengingkari syariat sholat, sholat tidak wajib ya. Apa sih gunanya sholat dan seterusnya. Maka ini ulama sepakat dia wassalamualaikum ya, bukan muslim lagi, ulama sepakat. Adapun dalilnya, Rasulullah bersabda, innal ahda alladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafara. Janji antara kami dan mereka orang kafir Quraisy itu adalah sholat. Yang sudah masuk Islam harus sholat. Barang siapa yang meninggalkan, kata Nabi, faqad kafara, dia telah kafir. Adapun kalau sholat meninggalkannya ini tidak mengingkari kewajiban, dia meninggalkan karena malas. Ada di sini yang makan. Ya. Saya tuh yakin ini sholat wajib, seperti jilbab Bu ya. Kadang sebagian orang ini wajib, cuma saya males ini, panas gitu ya. Katakan kepada mereka, kulnaru jahannam asyadul haram. Neraka jahanam lebih panas. Kalau dia males ini, di Masjid Al-Falah ini yang di luar belum ada AC gitu Bu ya. Nanti tolong jangan protes ke saya, tapi ke panitia. Saya males ini kalau sholat di masjid ini, belum ada AC di sana. Ini contoh saja ya. Contoh saja. Dia males ini karena jauh misalnya, karena hujan. Di rumah juga males karena gentengnya dari seng, udah malas saya. Kita tanya, sholat wajib tidak? Ya wajib, saya tahu, tapi saya malas. Dengan berbagai alasan. Maka kalau alasannya malas ini, ulama beda pendapat. Pendapat pertama, mayoritas ulama mengatakan dia fasik saja, tidak sampai kafir. Fasik, dosa besar. Tapi dia pernah sholat, yang penting pernah sholat, dan meninggalkan beberapa sholat itu karena malas ya. Tolong dipahami, karena orang yang dari balik
sampai dia mati umur 60 nggak pernah sholat sama sekali, walaupun malas, ini juga kafir. Ya, nggak pernah mengerjakan sama sekali, ulama sepakat kafir. Dia tidak mengingkari, dia yakin itu wajib, tapi nggak pernah sholat walaupun sekali, tidak pernah sholat walaupun sekali. Ya, seumur hidup, ini ngapain Pak ini? Muslim bukan? Maka ulama sepakat kafir juga. Yang kita bahas di sini adalah dia pernah sholat walaupun sekali seumur hidup, sisanya nggak pernah sholat lagi karena malas saja. Ya. Apalagi hanya meninggalkan sekali, 2 kali, bolong-bolong itu ya. Sholat Daud katanya. Jadi yang Daud ini bukan puasa, tapi sholat juga. Sholat Daud hari ini sholat, besok enggak, istirahat ya, libur, cuti. Ya besok lagi sholat tidak, besok lagi enggak, seperti itu. Nah, ini kalau alasannya males, tapi masih meyakini kewajibannya, maka mayoritas ulama tidak kafir. Tidak kafir. Karena mereka menafsirkan hadis Nabi Muhammad SAW, bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Jadi batasan antara seorang hamba dengan kekufuran atau kesyirikan dalam riwayat yang lain adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Mereka menafsirkan yang dimaksud kufur ini adalah meninggalkan seluruh sholat. Meninggalkan seluruh sholat. Menafsirkan kata sholat itu adalah seluruh sholat. Kan dia pernah sholat, walaupun sekali 2 kali. Berarti dia tidak kafir, dia fasik saja. Tapi bukan meremehkan ya, karena dosanya besar juga. Ya, jadi mayoritas ulama mengatakan meninggalkan seluruh sholat. Meninggalkan seluruh sholat ini yang dikafirkan. Tarkus sholat, dia meninggalkan seluruh sholat baru dikatakan kafir. Kalau dia mengerjakan sebagian sholat, meninggalkan sebagian sholat, tidak masuk hadis ini katanya. Ya, tidak masuk hadis ini. Karena mereka menafsirkan kata-kata dalam bahasa Arab as-sholatu, alif lam ini untuk mengatakan seluruh sholat, lil istighraqil jinsi maksudnya, ya, untuk mengatakan seluruh sholat yang ada. Tapi dia tidak, dia masih mengerjakan, maka tidak masuk kafir. Adapun pendapat kedua menafsirkan menafsirkan hadis ini, faman tarakaha faqad kafar, barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Mereka menafsirkan walaupun satu sholat, walaupun malas, ya. Karena Nabi tidak mengatakan sebab malas atau tidak. Yang penting meninggalkan sholat walaupun satu, mantarokaha, meninggalkan sholat walaupun satu gitu ya. Walaupun sekali sengaja, para ulama madzhab Hambali terutama, ya, dan sebagian madzhab yang lain kecil tapi mereka mengatakan kafir. Ya. Terlepas dari itu, para bapak ibu sekalian, cukuplah status orang yang meninggalkan sholat itu diperdebatkan ulama. Ulama debat, status anda itu muslim bukan? Kan ini kan suatu keraguan Pak ya. Maka itu cukup untuk kita jangan sampai meninggalkan sholat. Status anda itu diragukan. Apakah di KTP masih tetap muslim atau harus diganti ke Dispenduk misalnya, ya. Diragukan status anda ini oleh para ulama, diperdebatkan. Maka cukuplah perdebatan mereka itu menunjukkan bahayanya meninggalkan sholat. Masyaallah muslimin azakumullah. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya mana yang lebih tepat status dia itu muslim atau non muslim, ya sesuai mazhab masing-masing. Ya. Yang bermadzhab Syafi'i mengatakan fasik saja, yang meninggalkan sholat sesekali walaupun malas. Ya. Adapun mazhab Hambali, maka mereka mengatakan kafir sengaja meninggalkan sholat walaupun sekali. Tapi yang perlu panjenengan sedaya ini perhatikan dan diingat-ingat, walaupun mayoritas ulama mengatakan tidak sampai kafir, hukuman di dunia apa? Hukuman di dunia adalah yustatabu salasan. Ya, mereka mengatakan apa? Pak, mayoritas yang mengatakan tidak kafir ini diminta tobat selama 3 hari. Yustatabu salasan, diminta tobat selama 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena ya
Nabi Saleh ya, memberi waktu 3 hari kepada kaum Samud yang membunuh mukjizatnya yaitu unta ya, naqatullah, unta Allah itu ya, salah satu ayam diberi tangguh 3 hari. Mereka nggak mau tobat, akhirnya Allah turunkan azab. Itu diantara dalil kenapa harus bertanya. Nah, banyak hikmahnya. 3 hari ini orang yang meninggalkan sholat, apalagi kalau ada negara Islam, mereka ditangkap, dikurung di sel ya, dikurung di penjara rumah boleh nggak apa-apa, yang penting dikunci dari luar ya. Ayo kami tunggu, ini ada kamera CCTV, mau sholat atau tidak, kami tunggu selama 3 hari. Kok selama 3 hari? Hari pertama mungkin belum ya, dia masih belum yakin, masih malas lagi gitu ya, masih malas kan, ini alasannya malas. Kalau dia nggak malas, maksudnya tidak meyakini kewajiban, orang tadi langsung dibunuh karena murtad. Ini enggak, dia belum murtad belum murtad. Kenapa? Karena dia masih meyakini kewajiban, karena malas. Ditunggu hari pertama masih malas, padahal dikerangkeng ini ya, dikurung. Hari kedua dilihat masih malas. Hari ketiga dilihat gimana? Hari ketiga sudah mendekati eksekusi. Ada orang yang takut, wah saya ini aslinya malas, tapi saya kepaksa lah daripada mati gitu ya. Masih ada istri takut janda gitu. Allah Akbar, sholat pura-pura udah selamat, bebas dari pembunuhan syariah ya. Ada jenis orang yang karena keyakinannya ini, dan beraninya terhadap kematian, maka orang yang meninggalkan sholat walaupun sudah diancam mau dibunuh gitu, Pak ya, artinya ada masalah di hatinya ya. Dia kalau pura-pura kan bisa Pak, pura-pura sholat walaupun tidak serius gitu ya, riak gitu ya, tapi tidak, dia pokoknya nggak mau sholat. Ini menunjukkan dia punya keyakinan bermasalah. Bisa jadi selama ini dia berkeyakinan sholat tidak wajib, dan dia memperjuangkan itu. Dia memperjuangkan sholat tidak wajib. Saya tidak mau sholat walaupun pura-pura, dan saya tidak takut mati dipenggal. Maka berat atau tidak orang seperti ini? Sangat berat untuk dilenyapkan dari muka bumi. Ini para ulama ya, bukan saya, mohon maaf, bukan keras atau tapi memang tegas para ulama di sini. 3 hari sudah cukup waktu untuk membuat dia takut. 3 hari Pak, 3 hari itu waktu cukup untuk monggo Mas War, ini sudah muadzin, dan bapak yang lain, karena ada hajat, ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum gitu ya, musyawarah maksudnya. Ada musyawarah tertentu di masjid yang lain, monggo insyaallah ini pengajian lintas masjid. Sudah, bayangkan ya, 3 hari ini belum kafir, 3 hari sudah cukup waktu ini, 3 hari 3 malam untuk dia memikirkan, kalau nanti saya mati, kasihan keluargaku, kalau saya mati nanti gimana masjidku gitu ya, ngurusi, misalnya gitu contohnya. Hari kedua mikir lagi, wah saya belum nikah gitu ya, ini kalau yang masih jomblo ya. Hari ketiga, waduh ya, bisa jadi memang harus sholat ya biar masuk surga. Waktu cukup 3 hari, tapi kalau dia sengaja sudah waktu 3 hari habis tetap memaksa diri untuk tidak mau sholat dan tidak takut mati, ini menunjukkan dia punya keyakinan yang bermasalah. Sudah tidak ada obatnya ini Pak. Orang yang tidak ada obatnya ini, ya obatnya diamputasi, ya dikeluarkan dari anggota kaum muslimin. Anggota kaum muslimin harus dikubur di kuburan. Itu para ulama mayoritas yang mengatakan yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, fasik saja. Hukumannya apa di dunia? Dibunuh setelah dikasih tenggang 3 hari. Artinya di dunia mereka tetap disolati. Ya. Mayoritas ulama ini walaupun kemudian dibunuh. Kenapa? Karena mereka masih dihukumi muslim walaupun fasik. Tapi apa hukumannya? Dipenggal. Mohon maaf.
Kita tidak membahas yang mengkafirkan, tidak, karena itu jelas dipenggal karena murtad. Rasul bersabda, man badala dinahu faqtuluhu, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah, ini jelas. Mereka mengatakan dihukum pancung itu macam-macam. Ada yang dihukum pancung karena punya pemikiran sesat, dihukum pancung karena meninggalkan sholat, atau karena membunuh orang lain. Belum tentu dia kafir, tapi tolong dilihat hukuman mengerikan di dunia yang disepakati mayoritas ulama, yaitu tetap dibunuh juga. Jadi ada kesepakatan di sini, di dunia mereka dibunuh, di akhirat mayoritas ulama mengatakan tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau tidak, maka Allah masukkan ke neraka dulu, ya. Masukkan ke lembah Wail atau ke lembah Wail, ya. Wail. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini masih banyak sebenarnya. Ada pembahasan kapan anak kecil diajarkan sholat. Nah, para imam mazhab Syafi'i itu sangat cerdas sekali. Ketika mereka menafsirkan hadis Rasulullah yang populer, Bu, ya, perintahkan anak Anda kalau umur 7 tahun untuk sholat. Kalau sudah umur 10 tahun, kalau nggak mau sholat diapain, Bu? Halo, Bapak dipukul ya? Bapak langsung jawab, berarti yang mukul biasanya Bapak ini. Jelas, Bu, ya? Kalau 7 tahun perintahkan saja. Artinya umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, selama 3 tahun diperintahkan dan diajari sholat. Ayo sholat, diperintahkan terus gitu. Kalau nggak sholat, udah biarin, nggak boleh dipukul, diteriak aja gitu ya, dipisuhin sama sholat, karena yang dilarang ini dipukul. Selama 3 hari cukup untuk mengajari anak sholat. Umur 7 tahun sudah waktu mumayyiz, bisa bedain baik buruk, cakep atau tidak. Nah, selama 3 tahun, kemudian tahun ketiga alias umur 10 tahun dia belum balik, ya. Banyak yang belum balik di umur 10 tahun. Kata Nabi, fadribuhum alaihi wa hum abna'us asyrin. Maka pukullah ketika umur 10 tahun. Para ulama di sini sebagian mereka menafsirkan, kenapa kok harus dihukum mati walaupun dia malas? Kenapa? Karena ketika umur 10 tahun hukumannya dipukul. Kalau sudah balik berarti hukumannya dinaikkan dari pukulan. Dan mereka mengatakan tidak ada hukuman setelah pukulan yang keras, ya, bukan pukulan gini, Bu, ya. Bukan pukulan keras, ya. Selain pukulan keras tidak ada hukuman yang menjerakan kecuali pembunuhan, kecuali dibunuh. Mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat sudah balik Pak, apalagi sudah sepuh, dengan berdalil hadis ini. Luar biasa, ya, cerdasnya mereka. Karena umur 10 tahun tidak mau, berarti ketika sudah balik tetap tidak mau, maka dipenjara 3 hari. Kalau tetap tidak mau, dia tidak takut mati, tidak mau sadar, maka dibunuh. Tentunya caranya ini bukan sembarangan, ya, di bawah negara Islam. Kalau negara kita belum Islam, ini belum bisa kita terapkan seperti ini. Kenapa? Karena bisa menimbulkan kegaduhan dan saling bunuh. Kalau negara Islam dia punya kekuatan, ketika menerapkan syariat Islam, mereka ditakuti orang-orang yang di atas itu. Mau bales nggak punya pistol gitu, ya. Tapi kalau masing-masing, Anda saya kerangkeng 3 hari, kalau enggak saya bunuh eksekusi. Nanti keluarganya, ya, akan membalas dendam ke Anda atau ke keluarga Anda. Kemudian nggak terima, balas dendam lagi terus gitu, nggak ada habisnya. Maka terjadi kerusakan di muka bumi. Maka untuk sekarang kita bersabar, jangan diterapkan dulu sampai adanya syariat Islam yang ditegakkan. Kita berdoa mudah-mudahan di Indonesia bisa kita merasakan nikmatnya di bawah naungan Islam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian saking pentingnya masalah sholat. Oleh karena itu janganlah kita meninggalkan sholat, karena baik di dunia atau di akhirat itu hukumannya sangat berat sekali. Ini baru berapa halaman? Total 10, Bu, ya. Ada waktu. Di sini ada kisah juga tentang orang yang pernah meninggalkan sholat Isya karena sibuk ada tamu. Seorang salaf yang bernama Ubaid bin Umar, ya, radhiyallahu anhu atau rahimahullah taala, pernah meninggalkan sholat Isya
karena tidak sengaja ya, karena kesibukan ada tamu. Setelah tamunya pulang, beliau bingung. Beliau tinggal di Basrah, sekarang Irak gitu ya. Beliau mencari seluruh masjid di Basrah. Dia keliling kota Basrah. Kalau di sini mungkin seluruh Magetan, kabupaten dikelilingi. Mana yang belum selesai sholat isyaknya? Saking semangatnya beliau ini. Ternyata beliau sudah keliling ini, 7 keliling. Ya. 7 apa Pak? Pusing 7 keliling ya. Ya. Sudah keliling ini nggak ada, semuanya sudah selesai sholat isya. Beliau sangat sedih. Akhirnya beliau nggak mau ketinggalan pahala 27 derajat. Beliau sholat isya sebanyak 27 kali. 27 kali 4 rakaat, berapa rakaat berarti? Malas ngitung ini ya. Ahli matematika semua berapa Pak? 108 insya Allah. Ini juara 1 dulu ya, mungkin di matematika aljabar ya. Dulu namanya aljabar Pak. Bayangkan beliau 100-an kali sholat rakaatnya supaya tidak ketinggalan pahala. Hukum fikihnya gimana? Yang dihitung sholat isya hanya yang pertama, yang lainnya itu sholat sunnah gitu kan ya. Ini menunjukkan semangat mereka. Kemudian setelah beliau malam ketiduran gitu, beliau mimpi. Ini tambahan saja ya, terlepas riwayat ini benar atau tidak sebagai motivasi kita untuk tidak meninggalkan sholat. Kemudian beliau bermimpi. Di mimpinya itu dia di suatu tempat naik kuda bersama kawan-kawannya. Kuda kawan-kawannya itu sudah melesat ke depan, tidak tahu itu ke surga atau kemana itu, bisa jadi. Kuda dia macet Pak. Padahal dia sudah sholat 27 kali, tapi karena sendirian itu tidak sebanding dengan sholat jamaah walaupun sekali sholat isya. Akhirnya di mimpi itu dia macet. Dia mengatakan, kenapa saya tidak bisa menyusul kalian? Jawabannya, karena tadi kamu sholat isya sendirian di rumah, tidak ikut jamaah. Beliau akhirnya terbangun malam dan sedih sekali. Ini contoh orang-orang soleh terdahulu. Dari riwayat yang disebutkan Imam Dahabi, saking pentingnya sholat, terutama sholat jamaah, terutama orang bagi laki-laki. Adapun perempuan sholat di rumah dengan ikhlas, rukunnya dikerjakan, insya Allah pahalanya juga 27 derajat sama insya Allah ta'ala. Karena ketika Nabi mengatakan sebaik-baik sholat wanita di rumah itu tentunya menyamakan pahalanya, karena urusan pahala aslinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mengatakan sebaik-baik sholat, maka ketika dikatakan sebaik-baik sholat laki-laki itu di masjid, sebaik-baik sholat perempuan itu di rumah walaupun sendiri, maka di sini Allah tidak akan zalim, yaitu menyamakan pahalanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau ada pengajian Bu, ya, kalau ada pengajian ini, ya insya Allah di masjid juga dapat pahala sama di rumah, karena dalam keadaan seperti ini tidak perlu panjenengan pulang dulu jauh ke sana ya, Kauman misalnya, terus nanti sesi tanya jawab datang ke sini lagi, kan repot. Ya, tetap ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik laki-laki atau perempuan di masjid dalam kondisi tertentu. Demikian masih ada beberapa pembahasan, tapi secara umum sudah saya sampaikan bahayanya atau akibat meninggalkan sholat di dunia, terlebih di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walidayah. Mudah-mudahan kita termasuk yang menjaga sholat, karena sholat ini rukun tertinggi. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat mewanti-wanti orang yang meninggalkan sholat, dan sholat ini sebagai status dia muslim atau non muslim. Bayangkan kalau ternyata kebenaran itu di pihak madzhab Hambali yang mengatakan kafir, maka tidak berhak untuk bersama kita, tidak berhak untuk dikuburkan di kuburan kaum muslimin, bahkan sembelihannya tidak sah. Yahudi Nasrani sembelihannya masih sah Pak. Sembelihan bukan korbannya tapi sembelihan jagal Yahudi Nasrani masih sah. Kata Allah, wa ta'amul ladina untuk kita bahir lakum. Sembelihan mereka ahli kitab Yahudi Nasrani itu masih halal selama dia bismillah. Tapi orang yang murtad tidak halal, karena dia statusnya apa? Bukan Yahudi Nasrani, karena belum sempat masuk Yahudi Nasrani ini yang murtad ini, ya. Dan bukan muslim, maka hukumnya seperti majusi, ya, ateis, Konghucu dan sebagainya, tidak sah sembelihannya. Maka sangat terhina sekali di dunia, apalagi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sholat dulu, baru sesi yang kedua tanya jawab sampai 7:30 saja Bu ya.
pertemuan hari ini sampai 7:30 saja, karena dua alasan. Saya ada rapat juga. Yang kedua, karena panitia sebagian mereka ada hajat yang harus dikerjakan, maka tidak ada masalah karena kita tadi sholat maghrib juga maju, maka insya Allah tidak mengurangi jatah dan hak panjenengan. Terus semangat insya Allah Taala. Barakallahu fikum. Kita tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.